makro buruk. Jadi seperti itu relasinya ya. PDB-nya tinggi banget ya, PDB-nya tinggi sekali, tapi ternyata tingkat pengangguran tinggi. Gaji-gaji UMR semakin turun, lalu inflasi juga naik, itu meskipun PDB tinggi, dia tidak bisa dikatakan bahwa kondisi masyarakat itu baik. Karena apa? Karena indikator lain seperti tingkat bagaimana sih anak fresh graduate itu bisa gampang cari kerja nggak sih? Kalau kamu lulus nanti berapa bulan dapat kerja? Sebulan, 2 bulan, atau mungkin 1 tahun baru dapat kerja. Nah itu juga menentukan ya. Kalau misalkan yang lulus aja, di Malang aja 4 universitas negeri ya, sekali wisuda 5.000 satu kampus. 1 tahun 3 kali wisuda. UIN, Brawijaya, sama Polinema. Itu begitu akhir tahun, itu pengangguran sudah mencapai hampir mungkin 30.000. Belum tentu yang wisuda bulan Februari, bulan Desember keterima ya, padahal Desember ada wisuda lagi. Nah, itu juga menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi makro di suatu negara ya. Kalau di wilayah Malang, kalau kita bicara otonomi, wilayah Malang gitu ya. Kalau bicara secara nasional, berarti itu nanti ketika kembali ke daerahnya masing-masing, gampang nggak sih cari kerja gitu ya. Jadi seperti itu. Atau gampang nggak sih terserap sama perusahaan. Nah itu ya salah satu indikator ya, karena GDP adalah hitungan matematis yang tidak bisa 100% dijadikan patokan, makanya minggu depan kita akan melihat ya, apa aja yang membuat hal lain yang selain GDP ya, ada faktor lain, kalau katanya Keynes ada faktor lain yang memang menggambarkan tingkat sosial, kesejahteraan, dan tingkat sosial dari masyarakat. Oke, jadi itu. Oke, langsung saja saya buka pertanyaan. Silakan yang mau bertanya bisa langsung open mic ya buat bertanya. Silakan. Baik, ya, izin bertanya untuk kelompok dari Violeta. Bisa buka slide untuk yang slide perhitungan pendapatan pengeluaran. Yang pendapatan. Ya, itu tadi. Ya, untuk rumus pendapatan nasional menggunakan pendapatan pengeluaran itu bisa dijelaskan nggak kenapa untuk nilai ekspor itu dikurangi nilai impor, dan untuk hubungannya dari tingkat konsumsi masyarakat, investasi, dan pengeluaran itu kenapa menjadi salah satu faktor pendapatan nasional ini menggunakan pendapatan konsumsi masyarakat, investasi, dan pengeluaran pemerintah, kan untuk ditambah dengan ekspor dikurangin impor. Terima kasih. Ya, izin konfirmasi dulu, untuk itu import atau investasi yang habisnya X min I itu? Gimana? Jawab, kalau yang X main I itu ekspor main import. Oh, gitu. Ya, berarti tadi salah tangkap ya. Maksudnya saya kira tadi importnya nggak masuk. Jadi saya mau tanya yang masalah import itu gimana. Ya, terima kasih. Oke, cukup jelas ya pertanyaannya untuk kelompok. Silakan penanya kedua. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Oke, silakan Arya. Untuk yang penghitungan PDB itu hanya dihitung menggunakan pendekatan pendapatan dan juga pendapatan pengeluaran. Dan juga mau tanya satu lagi, untuk pendekatan keluaran, cara pemerintah menghitung nilai C-nya sendiri, konsumsi rumah tangga itu bagaimana?
Terima kasih. Mohon maaf Arya, boleh diulangi pertanyaan yang kedua itu gimana? Boleh diulangi nggak yang kedua? Di pendekatan pengeluaran kan ada C tambah I tambah G X min I. Untuk menghitung konsumsi masyarakat sendiri, pemerintah gimana? Oh ya, terima kasih. Sama. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Izin bertanya. Ya, silakan. Boleh ke slide yang daging sama beras tadi? Iya, ini saya izin bertanya ini Bu. Ke yang ini GDP nominal 2001 itu kenapa kok tahunnya 2001 ya? Itu sudah ditentukan atau memang tahunnya yang segitu? Maksudnya yang tahun sebelumnya atau tahun yang 2001 itu sudah ditentukan sama pemerintah? Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Lima, Bu. Oke, silakan. Tadi kan disebutkan bahwa perekonomian bawah tanah itu nggak tercatat dalam GNP dan GDP. Nah, kira-kira apakah hal itu adalah hal yang merugikan? Kalau iya, di perekonomian bawah tanah. Terima kasih. Oke, ada 4 pertanyaan. Silakan saya berikan ke kelompok. Apakah mau langsung menjawab kelompok? Kalau misalkan ada yang mau langsung dijawab. Didiskusikan dulu ya, berarti ya. Oke, kalau gitu sambil saya absen ya. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Rima. Pertanyaannya tadi adalah perekonomian bawah tanah ini tidak tercatat dalam GDP. Lalu apakah perekonomian ini merugikan dan apa dampaknya? Seperti itu ya Rima. Pertanyaannya. Ya, jawaban dari kelompok kami memang ya perekonomian bawah tanah ini tidak dicatat karena kan seperti apa yang dilakukan ini adalah hal-hal yang ilegal, yang memang istilahnya menyesatkan gitu ya, perjudian, prostitusi, human trafficking, korupsi, penyelundupan barang. Nah, apakah merugikan? Iya, ini merugikan. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa laporan pendapatan ini nanti akhirnya itu akan menjadi concern bagi kita, bagi suatu negara untuk mengukur apakah perekonomian ini sedang berada di tahap mana. Nah, kalau misalkan
yang dicatat ini adalah tidak valid gitu ya. Maksudnya ada beberapa yang tidak dicatat. Kalau tidak dicatat berarti hasil pendapatannya nanti pasti juga akan tidak valid. Nah, karena ada banyak faktor yang miss di dalamnya situ. Nah, kalau nggak valid, jadinya kita malah semakin tidak tahu sebenarnya perekonomian kita ini sedang ada di tahap mana, apakah kita ini perekonomiannya berkembang atau tidak, dan kita tidak tahu maksudnya apakah negara ini bisa bersaing dan menjadi indikator suatu kesejahteraan bagi negara itu sendiri gitu. Jawaban dari kelompok kami kurang lebih seperti itu. Misalkan ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya juga kami persilahkan. Terima kasih. Oke, silakan dari yang lain. Ya, kayak human trafficking itu kan ilegal ya. Tapi kalau pembelian jual beli ya, jual beli kayak sepak bola gitu kira-kira masuk PDB nggak ya? Jual beli pemain kan sepak bola, misalkan si Messi ditransfer ke PSG meskipun free transfer seandainya itu dibeli kan berarti PSG beli dari Barcelona ya, Prancis beli ke Spanyol. Kira-kira gitu itu masuk nggak sih PDB? Nah itu legal ya. Jual beli pemain sepak bola itu kan sebenarnya legal. Apakah itu termasuk ke dalam sebuah aktivitas jual beli atau enggak sebenarnya? Ini kan menarik ya, karena apa? Ketika pembelian Neymar dari Barcelona ke PSG, itu ternyata ada penggelapan dana. Jadi harganya misalkan sekian ratus miliar ya, euro gitu ya, miliar rupiah lah, sekian ratus miliar rupiah. Itu hanya dicatatkan sebesar separuhnya. Nah, yang lainnya masuk kantong pribadi. Kayak gitu itu nanti masuk nggak ya ke dalam pendapatan nasional? Atau masuk nggak ke negaranya? Di negaranya Spanyol maksudnya. Karena base-nya Neymar sebelum di PSG kan di Spanyol ya, Barcelona. Ya apa jual beli pemain kayak gitu ya apa? Kira-kira. Itu termasuk ekonomi bawah tanah enggak? Kalau jual beli barang-barang bersejarah kayak misalkan banyak kan di candi-candi, Candi Borobudur, lalu ada Candi Jago, candi di Singosari Malang sini, itu banyak banget kepala patung yang hilang karena dijual melalui ya penada-penada tapi sifatnya bawah tanah. Kalau kayak gitu jelas ilegal ya, itu ekonomi bawah tanah, merugikan ya karena itu aset sejarah ya, sama aset sejarah itu sangat merugikan dan tidak tercatat pasti. Nah, itu nggak boleh ya, aset kayak gitu nggak boleh. Jual beli burung kasuari itu nggak boleh, jual beli harimau Sumatera itu juga nggak boleh karena memang itu ilegal kayak gitu. Tapi kalau misalkan transfer pemain sepak bola itu kira-kira apakah juga berpengaruh pada pendapatan nasional ya kira-kira? Ini harusnya yang cowok-cowok nih bisa jawab nih, yang ngikutin ya. Karena dikenakan pajak atas pembelian pemain tersebut ya. Jadi ada pajaknya gitu loh, pajaknya nanti masuk. Kalau nggak salah seperti itu mekanismenya. Ada yang mau berpendapat kira-kira itu termasuk legal atau ilegal? Atau masuk PDB? Atau enggak sebenarnya? Atau statusnya dia itu sebagai apa? Pemain sepak bola, aset, barang dagangan, atau apa? Atau tenaga kerja? Maksudnya beban gaji? Ya, Serafina, silakan. Baik, saya coba izin menjawab ya, Bu. Menurut saya itu legal ya, Bu, untuk beli atau jual pemain. Misal kayak tadi Messi dari Barca ke PSG itu kan kayak dia setuju dan tidak menolak gitu. Sedangkan prostitusi, perjudian atau human trafficking itu kan suatu kayak ada paksaan gitu ya, Bu. Sedangkan penjualan pemain sepak bola itu atau pembelian pemain sepak bola itu kan dari persetujuan diri sendiri. Dia kontraknya gitu, Bu, ada persetujuannya, ada persyaratannya buat dia pindah ke klub lain seperti itu. Jadi menurut saya itu legal. Oke. Kalau dibandingkan sama prostitusi ya, kok ini jadi ngomongin prostitusi ya? Prostitusi ilegal ya, karena memang ya sebenarnya kalau kita lihat apakah orangnya itu ada konsen dari orangnya. Kalau misalkan pembelian ya memang orangnya setuju. Tapi kalau prostitusi kan berarti orangnya juga setuju juga yang pelaku prostitusinya kan. Tapi tetap saja ilegal ya karena memang kegiatannya tidak diperbolehkan kalau di Indonesia. Tapi kalau di negara-negara seperti negara Vegas atau mungkin di
Di Amerika prostitusi itu legal loh ya. Prostitusi, judi itu legal kan. Judi itu kan legal kalau di negara-negara. Artinya judi itu nanti masuk PDB, ya PDB-nya. Kalau Amerika ya pasti masuk ya. Pasti masuk ya. Tapi kalau kasus Indonesia yang tidak melegalkan itu nggak masuk. Nah, pembelian pemain sepak bola kita harus melihat pemain sepak bola itu sebagai apa? Apakah sebagai karyawan ya? Jadi hanya seperti rekrutmen karyawan bagi klub-klub gitu. Akhirnya kan nanti masuknya ke beban gaji. Nah, kalau seperti itu maka dia masuknya PDB ya, PDB dari negara Nermar ya Brasil karena dia kerja menghasilkan jasa gitu ya. Menghasilkan jasa berupa jasa ya bermain sepak bola itu tadi ya jasanya ya. Kan pendapatan jasa akhirnya dari negara Brasilnya atau negara Argentinanya misalkan kayak gitu. Nah, ini yang apa namanya? Yang juga menarik untuk dibahas ya. Bahkan kalau di akuntansi, penelitian-penelitian tentang akuntansi sepak bola itu pemain tuh masuk kategori mana? Beban gaji kah atau aset masuk neraca kah? Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau misalkan kita lihat transfer pemain, nah berarti kalau seperti itu maka dia masuk PDB ya, masuk PDB. Misalkan si Andi Firmansyah kerja di Malaysia. Ya anggap saja Andi itu statusnya seperti seperti TKI gitu ya, seperti TKI yang kerja di luar negeri menghasilkan jasa kan. Nah, jasa pendapatannya itu dihitung dalam pendapatan nasionalnya Indonesia PDB gitu ya. Karena dia menghasilkan jasa untuk klub Sarawak gitu ya. Klub yang ada di mana Rek? Malaysia gitu. Jadi statusnya kalau pemain bola tuh kayak gitu ya. Statusnya kayak gitu. Karena dia menghasilkan jasa, bukan menghasilkan barang ya. Sama kayak perusahaan penghasil barang juga, dia menghasilkan barang-barangnya dihitung sebagai Y, output nasional ya, output nasional yang ada di luar negeri. Tapi kalau untuk pemain sepak bola ya Y juga, tapi output jasa. Jadi kayak gitu. Saya mau naik ke Ibu ya, Bu. Jadi kalau Loh, kok jadi tanya tapi presentatornya ke saya? kalau pemain sepak bola itu kan ada harganya ya Bu ya. Ya, Harganya itu itu. apakah itu berdasarkan penghargaan atau kualitas mereka ya Bu ya? Harganya itu. Ya tentunya kualitas ya. Harganya Neymar kenapa bisa tinggi banget? Karena dia kualitas jasa servisnya itu bagus. Semakin servisnya bagus, harganya semakin mahal itu loh, Rek. Jadi kalau dalam sepak bola tuh kayak gitu ya. Nggak tahu nih yang cowok-cowok gimana nih yang suka bola ini harusnya gimana nih? Kenapa Neymar harganya bisa sampai 1 triliun gitu ya? Mbappe bisa sampai 2 triliun mau dibeli Madrid gitu ya. Artinya kan memang karena dia semakin sering cetak gol, semakin punya skill bagus, maka harganya semakin mahal. Ya kayak barang lah ya. Barang semakin bagus, kain semakin kainnya bagus, misalkan ini dari sutra itu ya, itu kan dapat apa namanya harga yang lebih mahal gitu ya. Wol dombanya kualitasnya yang bagus banget gitu ya, hingga kainnya bagus, akhirnya dapatnya mahal. Nah kayak gitu ya servis jasa. Kayak misalkan jasa akuntan ya, KAP kalau kita servis dari KAP The Big Four, 4 KAP besar, salah satunya Deloitte, lalu ada kalau di Indonesia EY, Ernst Young gitu kan. Kalau kamu bisa masuk banyak banget anak-anak yang dari akuntansi, beberapa bisa masuk ke EY. EY itu kan the big four dan masuknya terkenal susah ya. Susah banget. Salah satu kantor akuntan yang punya 4 star atau 5 star kayak gitu ya. Nah, itu semakin kamu apa namanya? Bagus ya, maka tarifnya semakin mahal. Misalkan kalau saya mau pakai jasa audit dari KAP lokal. KAP lokal paling sekali audit 10-20 juta gitu ya. Sekali audit 20 juta. Tapi kalau dari KAP EY, saya sekali audit bisa mencapai 50 sampai 100 juta biayanya satu kali audit gitu ya. Jadi karena jasanya bagus, kualitasnya bagus, jadi ini. Oke. Jadi kayak gitu. Oke, ada lagi tambahan? Sebentar ya, saya tak ngangkat anak saya dulu, dia tertidur di lantai. Bentar.
Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau ekonomi bawah tanah ya jelas pendapatan negara ya, nggak hanya PDB yang nggak terhitung, tapi kayak pajak itu kan nggak bisa masuk. Ada potensi pajak sebesar 1 miliar. Itu hilang karena apa? Karena barang-barang yang masuk itu diselundupkan melalui jalur bawah tanah. Nah itu kan ada potensi pendapatan 1 miliar yang hilang. Bisa seperti itu. Itu yang menjadi dampak buruk dari perekonomian bawah tanah ya. Jadi barang-barang ilegal yang murah-murah itu benar-benar dapat menggeser kurva equilibrium ya, karena banyak sekali orang-orang yang lebih suka beli HP Apple gitu ya, iPhone yang harganya 5 jutaan, iPhone 13 5 juta ya, padahal harga aslinya bisa sampai 15 juta gitu ya. Nah, itu juga bikin rugi juga sebenarnya, bikin rugi kayak gitu. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Permisi, saya izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama oleh Arya Chandra. Yang perhitungan itu ada pendekatan apa aja? Tadi kan yang kita jelasin ada pendekatan pengeluaran sama pendekatan pendapatan. Tapi sebenarnya ada 3 sih. Ada satu lagi yaitu pendekatan produksi. Untuk perhitungannya pendekatan produksi itu bisa selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan nilai biaya atau nilai input. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaannya Kak Chandra untuk yang pertama. Oke, gimana penanya? Oke Bu, ya. Tadi cuma ini memastikan, soalnya yang saya tahu Pak ada 3 kemarin gitu, dan yang dimasukkan kelompoknya cuma 2. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Ya, 2 pendekatannya. Sebenarnya coba ke rumus pendekatan ini, bentar ini. Nah, ini tuh sebenarnya kalau kita bisa lihat ya, ini tuh sebenarnya titik keseimbangan ya. Ini ya. GDP ini kan Y. Ini Y. Y sama dengan K plus I plus G. Nah, ini yang akan dibahas minggu depan sama kelompoknya Friananda ya. Ini tuh konsumsi, investasi, dan juga government. Nah, nggak apa-apa, ini tadi ada pertanyaannya dari kan, kenapa kok harus gini rumusnya ya? Nah, itu sebenarnya minggu depan akan dibahas lebih dalam oleh kelompoknya Friananda, tapi nggak apa-apa nanti secara gambaran kenapa ini seperti ini. Ini sebenarnya menggambarkan keseimbangan ya. Y itu apa? Output ya. Output itu apa sih? Output itu barang-barang yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi agregat output ini namanya ya. Agregat output. Nah, agregat output ini seimbang ketika masyarakat itu mengkonsumsi semua agregat output yang dihasilkan oleh Y. Makanya Y sama dengan C kalau nggak ada investment. Jadi ini gambaran sederhana dari keseimbangan ya, yang nanti minggu depan dibahas lebih dalam oleh kelompoknya Friananda. Oke, itu aja dari saya. Mungkin silakan dilanjutkan lagi. Ya sama ya, yang lain juga keseimbangan juga. Cuman berbeda ya, berbeda. Kalau produksi berbeda di sini hitungannya bukan C kan. Kalau C ini memang masyarakat ya. Ini tuh masyarakat, ada pemerintah ya, ada pihak swasta misalkan di sini. Jadi ini merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok masing-masing gitu ya. Ada kelompok government, ada investasi ya, investasi dari masyarakatnya, dari government-nya, ini juga dari masyarakat. Jadi kayak gitu. Oke, silakan dilanjutkan. Saya izin menjawab untuk pertanyaannya Nanda yang untuk contoh tabel. Bisa dibukain untuk yang tabel.
Bukan sih bagian tabel. Ya tadi kan ditanyain untuk yang pertama kok kenapa GDP nominal tahun 2001 gitu ya. Ya ini kita cuman ngambil salah satu contoh sih. Jadi kalau misalnya untuk nilai awalnya misalnya pakai GDP real ya sama aja nggak apa-apa. Jadi cuman sebagai nilai dasar lah. Di sini itu buat nilai dasar untuk tahun yang pertama tahun 2001. Kita cuman ambil contoh ini. Kalau misalnya kita ambil contoh seperti yang ada di paket halaman 33, itu bisa kita lihat juga untuk contoh untuk membedakan GDP nominal sama real. Ini kita cuma ngambil contoh yang simpel aja sih. Untuk bisa membedain antara GDP nominal sama GDP realnya. Apakah bisa menjawab pertanyaan Nanda? Sudah bisa, terima kasih. Permisi, Wamel, saya izin bertanya. Iya. Untuk seseorang yang bekerja sebagai prostitusi, Bu ya, ataupun pekerjaan ilegal, itu dikategorikan ke dalam yang orang yang tidak bekerja atau pengangguran atau udah bekerja di dalam perhitungan GDP dan GNP. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Mas Rian. Kelompok mau jawab dulu? Kira-kira kalau misalkan kerjaannya itu jadi penadah gitu ya, penadah barang-barang curian ya, penadah barang curian, lalu jadi PSK gitu ya, lalu apa lagi ya, pekerjaan-pekerjaan yang dia itu ilegal. Kira-kira nanti dia itu statusnya apa? Bekerja atau enggak? Employment atau unemployment kira-kira? Izin menjawab, Bu, itu unemployment karena kan ilegal. Dia digaji aja, dia nggak masuk ke dalam GDP tersebut. Jadi ya dia tidak bekerja, jadi unemployment, jadi bukan karyawan. Oke. Mungkin nggak sih PSK punya NPWP? Keterangannya apa kerjaannya di situ ya? Nanti pelaporan pajaknya gimana itu. Nah, itu yang menjadi apa namanya salah satu faktor yang dianggap bahwa orang-orang pekerja ilegal itu mereka nggak bisa mendapatkan status bahwa dalam artian nggak punya NPWP, nggak punya apa namanya, artinya mereka dianggap tidak bekerja. Nah, itu juga apa namanya menjadi kelemahan dari statistik juga, karena statistik kan hanya menghitung yang tercatat ya, yang bekerja secara resmi. Tapi TKI yang ilegal, pekerjaannya jadi pekerja proyek, tapi masuknya ilegal. Nah, itu juga nggak bisa dihitung sebenarnya, padahal mereka juga mendapatkan pendapatan. Jadi kayak gitu. Jadi mereka dianggap unemployment, tidak bekerja. Jadi itu mereka nggak melaporkan pajak, juga mereka tidak nggak kedetek gitu loh, istilahnya kayak nggak kedetek ya. Itu dinamakan disguised unemployment atau pengangguran terselubung. Dia berada pada angkatan kerja, bekerja tapi pekerjaannya ilegal. Dia dinamakan unemployment, disguised unemployment atau pengangguran terselubung itu namanya. Kalau di teori ekonomi seperti itu. Beda kan kalau kayak misalkan saya gitu ya, itu ada tercatat gitu ya, di kampus tercatat, terus nanti di badan pajak tercatat, punya NPWP, nah itu dianggap bekerja, karena punya penghasilan dan juga tercatat gitu ya, penghasilannya berapa, saya tiap tahun lapor misalnya kayak gitu. Nah beda kalau misalkan yang nggak lapor gitu ya, nggak lapor pajak, dan juga nggak tercatat di perusahaannya, nah itu dinamakan unemployment.
Jadi unemployment, pengangguran, itu semua orang yang berada pada usia produktif, kayak kemarin katanya Mbak siapa yang waktu kita webinar, hanya orang-orang yang di usia produktif yang dianggap dia itu di usia kerja. Jadi berapa kemarin? Usia sekitar 18 ya, sampai 64. Sebelum pensiun lah, sebelum pensiun. Jadi seperti itu. Jadi kalau dalam catatan PBB, 54 ya, kalau dalam catatan PBB, kaum muda itu adalah kaum yang belum pensiun, Rek. Jadi anak muda itu siapa? Semua yang berumur 18 sampai 60 tahun itu dinamakan anak muda. Meskipun umurnya 58 itu masih anak muda menurut PBB. Kenapa? Mereka produktif, masih menghasilkan karya gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Tapi anak-anak yang di bawah usia 18 tahun, misalkan 10 tahun dia sudah kerja, 12 tahun, 15 tahun sudah kerja, mereka tetap dianggap pengangguran karena mereka tidak berada pada usia angkatan kerja meskipun mereka dapat pendapatan. Dan itu salahnya yang ngasih kerja. Kenapa anak di bawah umur dipekerjakan? Nah, nanti kasusnya seperti itu. Jadi itu nanti kita pelajari juga di minggu depannya lagi tentang pengangguran dan inflasi ya. Tipe-tipe pengangguran apa aja gitu, termasuk tadi itu pekerja-pekerja yang sifatnya ilegal tapi mereka tidak tercatat, artinya mereka discuss unemployment atau pengangguran terselubung tadi. Jadi kayak gitu. Kayak gitu ya Mas ya. Mas Rian. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Saya izin menjawab. Oke, silakan. Saya izin menjawab pertanyaan kedua Arya Chandra. Jadi pertanyaannya untuk menghitung konsumsi masyarakat itu bagaimana gitu ya. Mungkin yang kami dapat kami simpulkan itu pencatatannya mungkin ya. Nah, jadi tiap tahun itu kan pasti ada pelaporan dari ya entah dari orang di wilayahnya itu sendiri. Nah, ada pelaporan pajak dan lain-lain. Jadi yang melakukan pencatatan ini juga bukan orang perseorangan, tapi yang melakukan pencatatan ini itu suatu badan tersendiri gitu, badan khusus namanya BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi di situ kan sudah dijelaskan tadi sama Bu Amel juga bahwa ya ada pencatatan pajak dan lain-lain. Jadi kelihatan seberapa pendapatan dan pengeluaran oleh masing-masing orang kayak gitu tuh semua kelihatan karena sudah dicatat oleh BPS itu sendiri. Nah, selain itu juga perusahaan itu kan juga pasti selalu melakukan pelaporan gitu ya, sebagai wajib pajak juga orang-orang ini juga pasti akan melaporkan. Jadi dari situ sudah langsung kelihatan seberapa pengeluarannya, seberapa pendapatannya seperti itu. Ya, itu jawaban dari kelompok kami. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Arya Chandra. Terima kasih. Oke, ya ini ada data. Oh ya, mau menanggapi silakan. Ya, kalau semisal jasa atau barang itu bisa dihitung. Tapi semisal kayak gini, jasanya itu tradisional. Jadi kan untuk badan statistik BPS apa tadi? Itu kan sulit menghitungnya. Gimana itu? Jadi bisa disimpulkan kalau dalam penghitungan PDB itu nggak bisa real gitu. Nggak bisa benar-benar datanya benar gitu. Mumet aku. Ya, untuk melihat truthfulness dari sebuah data, kita bisa mencari tahu metodologi yang digunakan oleh BPS. Jadi mereka dapat kayak gini tuh jumlah konsumsi beras ini kita lihat ya, jumlah konsumsi beras ini ada di Jawa Tengah ya, punyanya Jawa Tengah. Bapeda, Jogja. Oh ya, punyanya Jogja. Itu tahun 2021 itu 82 kilo. Per kapita, per kepala keluarga ini, 82. Oh sorry, per kapita per orang berarti ya. Per orang ya, 82 kilo gitu ya. Konsumsi beras paling tinggi, gula sekian, per kapita ya. Ini per kilogram per kapita per tahun. Jumlah konsumsi kacang hijau, kacang tanah. Sekarang kita kalau untuk tahu gimana caranya, kamu harus melihat metodologi yang digunakan oleh BPS. Kita bisa melihat, coba kita buka BPS ya. Jadi mereka akan memaparkan metodologi yang mereka gunakan
sehingga dapat kayak gini gitu ya. Itu pakai metodologi apa? Jadi ketika metodologinya tepat ya, sudah hasilnya tidak perlu diragukan karena hasil penelitian itu tergantung metodologinya masing-masing. Kalau metodologinya valid, hasil penelitiannya sudah pasti valid. Jadi seperti itu. Nah, ini pengolahan data, kita coba lihat. Kok ini sejarahnya ya? Pengolahan datanya di mana? Oh, ini pengolahan data. Dia pakai teknologi komputer, terus mana ya? Jadi semacam survei ya. Ini ada indikator. Selain itu menggunakan data statistik dan indikator seperti indikator input, output, tabel sosial metrik, dan berbagai macam indeks komposit. Jadi di tingkat kabupaten dan kota itu ada survei lalu masuk ke pusat. Nah, masuk ke direktorat pusat. Jadi mereka melakukan kayak survei, kayak data sensus. Pernah ikut data sensus penduduk nggak? Di rumahmu pernah disensus nggak di rumah kalian? Di rumah saya dulu didatangi SDGs ya. itu ya, Bu? Kenapa? SDGs itu ya? Sensus penduduk. Online itu ya, Bu? Kalau sekarang online, kalau dulu didatangi ke rumah-rumah ya, terutama di desa karena penduduknya masih belum kenal dengan e-sensus gitu ya. Jadi didatangi. Kalau sekarang kita sudah bisa sensus online kan, sensus online sudah bisa didatangi. Kalau di rumah saya ini yang di Gadang ada sensus ya, dalam satu rumah itu ada berapa orang tua, ada berapa anak kecil, ada berapa usia produktif, ada berapa yang masih sekolah, yang masih kerja, jadi lengkap banget. Nah, itu masuk ke desa masuk kecamatan, kecamatan masuk kabupaten, kabupaten masuk ke provinsi, provinsi masuk ke pusat. Jadi seperti itu. Nah, mereka akan mengelompokkan social accounting metric, input output, seperti ini ya, data-data seperti ini. Jadi ada program aplikasi, data entry, editing, validasi, tabulasi, analisis ya, analisis kayak misalkan menggunakan statistiknya ini ya, misal apa namanya, non parametrik seperti itu. Nah, jadi datanya seperti ini sehingga kamu bisa dapat ini tingkat provinsi, ini provinsi Yogyakarta kan. Kenapa bisa dapat angka? Ya itu tadi sensus ya, tren pengangguran. Kita lihat trennya naik turun dan ini tertinggi mencapai angka 22.000. Jadi dia naik turun lagi naik banget akhirnya. Ya ini trennya berarti tren naik ya, pengangguran 5 tahun terakhir di Yogyakarta. Nah, jadi seperti itu. Ini nanti wilayah Yogyakarta ada sendiri. Kan kalau di Malang, yang Malang ya, Malang tuh kan punya kantor BPS ya. Punya BPS ya, Kota Malang punya, Kabupaten Malang punya. Jadi tingkat kabupaten tuh ngambil dari kecamatan ngambil dari desa-desa dikumpulkan. Jadi naik ke atas. Jadi seperti itu tekniknya. Jadi apakah data ini bisa dipercaya? Kalau metodologinya sudah diuji validitasnya, metodologi ini tuh sudah valid, sudah firm dan sudah benar, berarti hasilnya sudah bisa dipercaya. Jadi seperti itu. Cara ngambilnya makanya ada konsumsi beras, konsumsi jagung, konsumsi. Malah kalau di BPS ini kamu lihat konsumsi tingkatnya nasional ya. Tingkat apa namanya? Nah, ini gender, geografi, iklim, survei tentang ekspor impor, energi, harga eceran, lalu tentang hortikultura, kehutanan, perikanan, semuanya lengkap di sini. Karena memang apa namanya teknis metodologinya itu kompleks ya. Metodologinya kompleks. Kalau skripsi kan salah satu aja, pakai salah satu aja. Kalau BPS bisa jadi pakai banyak ya, pakai banyak metodologi karena memang indikatornya kan beda-beda. Kalau kita kan memang akuntansi ya, udah pakai itu aja. Tapi kalau ini kan harus nyurvei gender, geografi, harus iklim, jadi beda-beda.
Di sini konsumsi sapi terbanyak misalkan ya. Konsumsi dan pengeluaran, coba kita lihat. Nah, itu ambilnya dari sini untuk menghitung PDB. Ini selalu ada keterangan ya, metodologi. Nah, kita lihat. Nah, ruang lingkupnya apa? Ini metodologinya ya, kamu bisa baca. Ini sensusnya survei rumah tangga lingkup nasional dilakukan secara sampel. Jadi mereka pakai sampel. Rancangan sampel ini caranya, lalu metode pengumpulannya gimana. Nah, setiap rumah tangga jadi harus mengisi survei, Rek. Jadi rumah tangga yang sudah terpilih itu harus ngisi survei yang disediakan oleh BPS. Jadi kayak gitu. Sehingga ini indikator-indikatornya ya. Rata-rata harian konsumsi. Coba. Maret. Oh, ini harus diunduh ya, nggak bisa di preview. Ini harus diunduh nih. Ini kamu bisa lihat nanti berapa sih konsumsi daging tuh berapa, konsumsi sapi berapa, konsumsi ayam berapa, kayak gitu. Banyak ya. Jadi nanti kamu lihat sendiri. Nah, di sini caranya menghitung apa namanya? Apakah ini dapat dipercaya? Kalau kamu lihat metodologinya tadi, metodologinya sudah dijabarkan kan, dan sudah diuji validitasnya, sudah melewati berbagai ujian lah, uji validitas, uji kelayakan metodenya ya, kelayakan surveinya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti hasilnya sangat valid dan sangat bisa dipercaya dan bisa dilakukan, bisa digunakan untuk menghitung PDB kita. Jadi seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi. Nah, ini ya pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia. Hasil Susenas survei ya, Maret 2021. Kita coba lihat salah satu tabel. Nah, pengeluaran pangan menurut daerah. Perkotaan, ya perkotaan dan pedesaan. Pedesaan sekian, perkotaan sekian, pedesaan sekian. Nah, ini sudah diinikan sama BPS ya. Sudah dikelompokkan seperti ini. Jadi sudah tinggal gampang aja. Pengeluaran pangan gitu ya, Maret. Jadi karena adanya pandemi sehingga menurun. Persentase menurut komoditas makanan ya. Mana yang lebih banyak dikonsumsi? Lebih suka makanan jadi, fast food 31%. Lebih suka ikan, udang, cumi, kerang 27%, padi-padian sekian. Nah, ini kalau di gabungan ya. Tapi kalau di kota, orang kota lebih suka makan makanan jadi, enak GoFood ya memang. Kalau di desa GoFood nggak ada, misalkan kayak gitu, itu mempengaruhi. Nah, jadi itu ya caranya melihat itu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya dari Arya Chandra tadi. Izin bertanya, Bu. Kan kalau misalkan seperti beras, terus daging, terus seperti jasa dari dokter, itu kan bisa dihitung mungkin. Ya, kalau jasa yang saya maksud di sini jasa tukang pijat yang seperti tradisional atau jasa dukun beranak itu termasuk dalam penghitungan konsumsi nggak, Bu? Ya, termasuk ya. Misalkan kamu nanti menikah gitu ya, punya istrimu melahirkan, wes saya nggak ke rumah sakit, saya tak ke dukun bayi dekat rumah aja, kayak gitu ya. Kamu kan keluarin duit buat bayar dukun bayinya. Atau mungkin kamu mau pijat ya wes tak manggil tukang pijat aja. Nanti orang-orang dari statistik nanya, rumah tangganya pas waktu survei itu nanya, Mbok, ini apa pekerjaannya nopo? Kulo tukang pijet Pak, nah kayak gitu. Ya emang survei kayak gitu ya, memang kayak gitu Mas. Jadi semuanya itu makanya tercover. Kecuali memang ini tidak dimasukkan ya, misalkan tidak ada survei tentang berapa persen penduduk Indonesia yang usia tua yang mereka berprofesi sebagai tukang pijet gitu ya, nggak ada. Nggak misalkan tidak dikelompokkan sendiri, dia masuk ke kelompok yang lain kayak gitu. Ini survei tentang pengangguran tadi ya.
pengangguran tadi. Tapi kalau misalkan itu tidak termasuk, dia itu pendapatannya kayak tadi ya, tidak ada NPWP, tidak melaporkan, nah dia tidak bisa dihitung sebagai orang yang memiliki pendapatan. Survei tetap ada ya, karena surveinya door to door nih kalau desa. Benar-benar didatangi ke rumah, saya ingat banget benar-benar didatangi ke rumah. Jadi dikasih isian gitu loh kalau di tempat saya di sini. Padahal ini digadang sih ya, kita masih dapat isian kertas panjang gitu, yang tua siapa, profesinya apa, yang muda siapa aja, kerja di mana gitu ya. Anak kecil ada berapa, itu anunya apa, pekerjaannya apa, yang sudah kerja kerjaannya apa. Jadi kayak gitu. Kayak gitu Mas Arya ya. Jadi mereka metodenya survei ya, memang ditanyain satu-satu. Saya itu dulu waktu ke daerah Jabung gitu ya, kita ngelompokkan profesinya apa nih. Ternyata banyak banget tukang bikin apa sih, pisang, calonnya keripik pisang itu loh. Ya itu saya tanyain pekerjaannya apa, karena mereka kan kelasnya menengah ke bawah ya Rek ya. Kalau ditanyai sing canggih-canggih nggak tahu, jadi harus ngobrol gitu ya, harus ngobrol dulu, terus cerita anaknya ada yang TKI kerja ke Malaysia, terus saya di sini ngolah keripik pisang yang nanti dijual ke pengusaha-pengusaha di Batu. Nah harus seperti itu Mas, namanya penelitian tuh nggak boleh menjaga jarak sama masyarakat. Jadi kayak gitu loh ya, nanti kalau kamu skripsi lah merasakan sendiri gimana sebenarnya penelitian itu punya seni gitu ya, ada seninya kayak gitu ya. Jadi dulu kayak gitu saya waktu penelitian di Jabung ya, di Malang Selatan, di daerah Tumpang situ. Nggak terlihat kalau secara statistik, tapi itu tetap dicatat ya ketika survei, karena yang benar-benar menyentuh realitas masyarakat sendiri itu pada waktu kita pendekatan melalui wawancara dan survei. Jadi kayak gitu ya, ditanyain, nggak ada yang tahu kalau nggak ditanyain kerjanya apa, TKI gitu ya, anak-anaknya sekolah masih SD SMP, bapak ibunya kerja di luar negeri, dia di rumah sama neneknya, yang diwawancarai neneknya itu bikin keripik pisang kayak ya buat sehari-hari lah. Bapak ibunya anak cucunya ini dia hidup sama cucunya, dia kerjanya di TKI di Malaysia, bapak ibunya dua-duanya, jadi hidupnya sama cucunya masih sekolah SD, yang satu SD, satu SMP. Ibunya kerjanya apa? Tenggrio. Ya, bahasa Jawa banget ya. Kalau kamu wawancara ke masyarakat yang daerahnya, misal kamu asalnya dari Blitar ya, nggak bahasa Blitar yang halus. Di Jawa, di Malang, pakai bahasa yang kromo gitu ya, sama orang tua soalnya, surveinya. Jadi kayak gitu. Seperti itu. Kayak gitu ya Mas Arya ya. Oh iya Bu, makasih. Jadi angka-angka ini akumulasi, tapi yang kelihatan benar-benar ketika di tingkat yang survei ke masyarakat itu sendiri, karena kita tanya langsung, kayak gitu. Oke ya, clear ya dari sini? Iya Bu. Oke, silakan tinggal satu pertanyaan lagi ya. Oke, saya akan menjawab untuk pertanyaannya Mas Derek, kenapa nilai ekspor dikurangi impor? Untuk yang pertanyaan yang pertama. Kan jadi gini, kalau ekspornya kan berarti produksinya dari negara kita ya. Jadi itu kan masuk ke GDP kita. Lah, impor ini kita kan ngambil barang dari luar negeri. Maksudnya itu kan impor itu barang yang tidak diproduksi dari dalam negeri kita gitu loh. Jadi kenapa ekspor dikurangi impor? Ya itu tadi. Kan kita untuk tujuannya untuk perhitungan GDP. Nah, kan dinilai dari produksi yang dilakukan di suatu negara itu atau di dalam demografi dalam suatu negara itu. Nah, kalau misalnya impor ya kan kita ngambil barang dari luar negeri kan. Lah itu makanya dikurangi dari ekspornya tadi, dikurangi impor itu tadi. Apakah bisa menjawab pertanyaannya Mas Derek? Sudah, terima kasih atas komentarnya dari Riza. Oke ya. Expenditure approach, pendekatan pengeluaran. Iya, pendekatan pengeluaran ini Y sama dengan C plus I plus G plus X. Nah, kenapa jadi ekspor itu sebenarnya setara sama Y ya? X ini setara sama Y. Karena kalau Y itu konsumsi dalam negeri, kalau X berarti konsumsi luar negeri.
C untuk masyarakat luar negeri kan. Ini C untuk masyarakat dalam negeri. Makanya X-Men-IM ya, untuk melihat konsumsi bersih atau pendapatan bersih ya. Pendapatan berapa sih jumlah yang dikonsumsi orang luar negeri gitu ya. Untuk berapa produksi dalam negeri kita, makanya dia dikurangi impor. Dikurangi impor. Jadi kayak gitu. Untuk mendapatkan ekspor bersih, penghasilan bersih lah istilahnya kayak gitu. Kan seperti itu ya. Y ini output ya, karena ini output nasional gitu ya. Kita melihat gimana ekspor ini harus bersih ya. Jadi perhitungannya benar-benar murni ketika dia produksi tidak dikurangi, makanya harus dikurangi dengan berapa impor ya, biaya yang harus dikeluarkan juga ya untuk impor. Kan impor itu kita membeli berarti ya. Impor itu kita membeli. Jadi kayak gitu. Nah ini minggu depan kita akan bahas ini ya, tentang keseimbangan equilibrium. Keseimbangan pendapatan nasional yang memang berbeda dengan mikro. Kalau mikro gampang banget ya, tawar-menawar, harga jadi ya udah itu seimbang akhirnya equilibrium. Tapi kalau dalam ekonomi makro itu berbeda. Konsepnya berbeda, keseimbangannya itu juga berbeda. Jadi kayak gitu. Oke ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Minggu depan itu kelompoknya Friananda itu presentasi yang bab tentang equilibrium ya. Ini bab 20, bab 23 ya? 21, Bu. Oh, 21. 21, sebentar saya tak lihat. Habis bab 21 itu nanti, jadi presentasi 2 kali ya minggu depan, hari Rabu ya. Hari Rabu sama hari Kamis. Ya, Rabu Kamis ya kita ya. Rabu Kamis. Yang hari Rabu kelompoknya Friananda itu presentasi bab 21 ya. Itu tentang output equilibrium. Jadi tentang ini ya. Bentar. Agregat expenditure dan juga output equilibrium. Ini untuk kelompoknya Friananda. Lalu yang hari Kamisnya, yang presentasi itu kelompoknya Arya Chandra ya. Arya, Rima, sama Camelia. Ini bab tentang uang, tingkat bunga, dan kebijakan moneter. Itu ada di bab 25. Jadi yang pertama bab 21, hari Rabu, hari Kamisnya bab 25. Uang, tingkat bunga, dan kebijakan moneter ya. Interest ya. Itu ada di bab 25 untuk kelompoknya Arya. Tulisnya di sini bab 25 kelompoknya Arya, bab 21 kelompoknya Friananda. Oke, clear? Bu, kemarin waktu di awal di YouTube-nya Bu Amel itu kita membahas tentang pengangguran dan inflasi. Siapa? Kelompok 7. Sudah bikin kelompok 7 pengangguran dan inflasi? Sudah, Bu. Gak apa-apa lah buat tugas aja ya, dikumpulkan aja. Kan semua kelompok pasti nanti mengumpulkan, tapi presentasinya bab 25 ya. Ini harusnya kelompoknya Violeta keseimbangan equilibrium ya memang ya? Awalnya. Enggak ya? Kemarin itu di YouTube-nya Bu Amel tentang keseimbangan pendapatan nasional. Cuma terus ketika kami tanya ke Bu Amel, katanya bahannya dari bab 19 gitu, tentang yang mengukur output nasional itu, Bu. Ya oke, nggak apa-apa kalau gitu tetap aja digeser ke bawah aja ya. Berarti kelompok 5 itu nanti bab 21, kelompok 6-nya bab 25. Kalau kelompok 6 sudah kelompok 7 sudah mengerjakan yang inflasi ya nggak apa-apa. Kan berarti nggak usah ngerjakan tugas lagi toh. Jadi nggak usah bikin PPT lagi karena PPT-nya udah ada. Kelompok 8 berarti inflasi ya. Pasar tenaga kerja bab 27. Dicatat aja ya. Kelompok 6 bab 21, kelompok 7 bab 25, kelompok 8 bab 27. Bab 27 ini
pasar, tenaga kerja, pengangguran, inflasi. Oh, keliru. Saya tak lihatnya. Iya, bab 27 ya, kelompok 8 bab 27, kelompok 9 teori produksi. Nah, kita lihatnya lagi nanti yang teori produksi ya, di bab berapa yang bisa kita ambil. Ya, ada pertanyaan dari sini? Ini sepertinya ada di 26. Oke, itu dulu ya. 3 kelompok dulu nanti yang mempersiapkan untuk presentasi. Jadi kelompoknya Priyananda bab 21, kelompoknya Arya Canda bab 21 itu pengeluaran agregat dan output equilibrium. Kelompoknya Arya Chandra itu bab 25. Bab 25 itu judulnya uang, tingkat bunga, dan output ya. Uang, tingkat bunga, output agregat, dan inflasi. Lalu kelompok 8, kelompoknya Tiara itu bab 27 pasar tenaga kerja, pengangguran, dan inflasi. Jadi itu. Ya, dicatat ya. Kelompoknya masing-masing mencatat. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, silakan untuk ini ya, closing statement untuk kelompok. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kurang kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.